Sudah 10 tahun berlalu sejak malam berdarah itu mengguncang desa Sukawening. Semua orang mencoba melupakan, atau setidaknya pura-pura lupa. Rumah Ratna telah rata dengan tanah. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat ke bekas lokasi itu, bahkan di siang hari. Namun, beberapa malam terakhir, desas-desus kembali muncul. Beberapa warga mengaku mendengar suara gamelan mengalun pelan dari arah rerumpun bambu tepat di lokasi bekas rumah tua Ratna. Bahkan, seorang anak kecil bernama Adit bersumpah melihat seorang wanita menari di tengah kabut, mengenakan kebaya putih, dengan mata kosong dan senyum yang tidak berubah meski wajahnya berguncang. Cerita itu menyebar cepat dan akhirnya sampai ke telinga seorang peneliti muda bernama Vira. Mahasiswi tingkat akhir dari jurusan antropologi budaya, ini sedang menyusun skripsi tentang mitos dan arwah penasaran dalam cerita rakyat Jawa Barat. Ia tertarik, atau lebih tepatnya terpanggil. Vira datang ke Sukawening seorang diri. Ia membawa kamera, voice recorder, catatan lapangan, dan rasa percaya diri yang mungkin terlalu tinggi. Bagi Vira, kisah Ratna hanyalah mitos. Ia tidak percaya pada cerita hantu. Semua itu, pikirnya, hanyalah trauma kolektif dan warisan lisan yang diperbesar oleh ketakutan turun-temurun. Sesampainya di sana, Vira langsung menemui kepala dusun. Namun, begitu nama Ratna disebut, raut wajah lelaki tua itu berubah drastis. "Jangan bangunkan yang sedang tidur, Nak," katanya singkat. Tak ada yang bersedia bercerita secara langsung. Namun, di malam hari, warga yang lebih muda datang ke rumah tempat Vira menginap untuk berbagi cerita. Ada yang mengaku melihat sosok bayangan menari di antara kabut. Ada yang mendengar suara tangisan diiringi gamelan. Ada juga yang bersumpah melihat jejak kaki berdarah menuju arah kebun bambu. Semua cerita mereka berbeda-beda, tapi semuanya menuju ke satu hal. Ratna belum benar-benar pergi. Vira mulai melakukan investigasi. Ia menyusuri jejak-jejak lama, mewawancarai warga, dan merekam suasana malam di lokasi-lokasi tertentu. Semuanya nihil hingga malam Jumat Kliwon itu. Ia memutuskan pergi sendiri ke bekas rumah Ratna. Langit mendung, bulan hanya tampak separuh. Di tangan kirinya kamera, dan di pundaknya tas berisi alat rekam dan senter. Kabut mulai turun, menyelimuti setiap langkahnya. Di tengah perjalanan, ia sempat menemukan benda aneh. Sebuah selendang lusuh, basah oleh embun, dengan bau bunga melati yang sangat kuat. Saat ia sampai di lapangan kosong bekas rumah tua, udara terasa berbeda. Dingin, diam, mencekam. Lalu, ding, ding, ding. Suara gamelan terdengar pelan, mengalun dari arah pepohonan. Vira menoleh cepat, tak ada siapapun. Tapi suara itu makin jelas, makin nyata. Lalu ia melihatnya. Dari balik kabut, seorang wanita muncul. Rambutnya panjang terurai, bajunya putih pudar. Ia menari, gerakannya pelan, seolah mengikuti irama gamelan. Vira tertegun, bukan karena takut, tapi takjub. Kamera di tangannya merekam, walau tangannya mulai bergetar.
Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Ia terjatuh ke dalam lubang sempit, bekas fondasi rumah lama yang tak pernah ditutup. Kepalanya membentur batu. Ia pingsan. Saat membuka mata, ia tidak lagi berada di kebun bambu. Di sekelilingnya, panggung kayu tua, lampu temaram, dan asap. Ia seperti berada dalam dunia lain. Suara gamelan mengalun lebih keras. Di hadapannya, Ratna. Wajahnya separuh hancur, separuh cantik. Matanya menatap tajam, mulutnya menyunggingkan senyum lebar. Kau datang untuk menonton, maka tontonlah hingga akhir, kata Ratna, suaranya menggema tak wajar. Vira tak bisa bergerak, kakinya seperti dipaku. Di sekeliling panggung, wajah-wajah pucat bermata kosong muncul dari kabut. Mereka menonton setiap pertunjukan Ratna yang belum pernah selesai. Ratna mulai menari, tapi bukan tarian biasa. Setiap gerakannya menjeritkan penderitaan. Tangannya patah, namun tetap mengalir. Kakinya berdarah, namun tetap berputar. Dan tiap kali ia bergerak, udara berdesing, seolah waktu sendiri melipat. Tarianku belum selesai. Kau harus jadi bagian dari akhirnya, Ratna mendesis. Vira ingin menjerit, tapi tak ada suara keluar. Dunia berputar, langit panggung runtuh, lalu gelap. Namun, dalam kegelapan itu, Vira mendapat tilasan adegan-adegan masa lalu. Ia melihat Ratna muda dipaksa menari demi uang oleh keluarganya. Ia melihat malam ketika para penonton memaksanya terus tampil meski tubuhnya terluka. Ia melihat tragedi itu, api, jeritan, dan tubuh yang terbakar. Ratna bukan sekedar hantu, ia korban, dan tariannya adalah bentuk protes yang tak pernah selesai. Pagi harinya, warga menemukan Vira tergeletak tak sadar di lapangan bekas rumah Ratna. Kameranya rusak, alat-alatnya hancur. Tapi wajahnya tersenyum. Sejak saat itu, Vira tak pernah berbicara lagi. Ia hanya duduk di teras rumah tempat ia menginap, menatap kosong dan sesekali menari. Tangannya bergerak lembut, kadang dengan gerakan yang tidak manusiawi. Warga mulai takut, bahkan ada yang melihat bayangan wanita lain duduk di sampingnya saat malam tiba. Malam berikutnya, suara gamelan terdengar lagi, tapi kali ini dua pasang kaki terdengar jelas menari di atas tanah. Ratna telah menemukan pasangannya, dan pertunjukan mereka baru saja dimulai. Beberapa waktu kemudian, laporan orang hilang mulai berdatangan. Para peneliti muda, pemburu urban legend, bahkan seorang YouTuber tak pernah kembali setelah mencoba menelusuri kisah Ratna. Selalu ada satu petunjuk yang tertinggal, selendang putih dan rekaman suara gamelan. Kini, Desa Sukawening benar-benar menutup dirinya. Semua akses ditutup, papan peringatan dipasang. Tapi tetap saja, ada yang datang, ada yang penasaran. Lalu muncullah akun YouTube misterius bernama @ratnatapernasmati. Akun ini mengunggah potongan-potongan video pendek, gamelan samar, wanita dalam kabut, penonton bermata kosong. Tak ada komentar, tapi jumlah tayangan selalu naik. 3 bulan setelah kejadian Vira, 2 wartawan dari Jakarta datang ke Sukawening.
Mereka ingin membuktikan kebenaran kisah tersebut. Mereka datang dengan peralatan lengkap, kamera termal, drone malam, bahkan jimat dari paranormal. Namun yang kembali hanya satu. Dalam keadaan linglung, berjalan kaki sepanjang 12 km tanpa alas kaki. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum pingsan. Tarian itu tidak pernah selesai. Sejak malam itu, akun @ratna_tak_pernasmati mulai mengunggah video dengan dua penari. Salah satunya mengenakan kebaya putih, yang lainnya memakai kaos dan jeans, rambut diikat ekor kuda. Vira. Kini, suara gamelan itu kadang muncul bukan hanya di Sukawati. Kadang terdengar samar dari balik layar ponselmu. Saat tengah malam, saat kamu menggulur YouTube terlalu lama. Dan jika kamu melihat thumbnail video berjudul Tarian Terakhir Ratna, jangan klik, jangan tonton. Karena sekali kamu lihat, Ratna akan tahu kau ada. Dan malam berikutnya, ia akan menarikan pertunjukan khusus untukmu.